senang banget nih bisa ketemu kalian di podcast Mental Health hari ini. Gimana nih kabarnya? Kayaknya sih lagi pada sibuk ya Teh. Contohnya kayak angkatan 23 nih, yang lagi sibuk ngurusin apa sih? Lagi sibuk ngurusin KKL Teh. Terus juga angkatan 22 kayaknya sibuk skripsian ya. Bener banget Teh. Terus ada juga yang lagi sibuk ngurusin organisasi, kepanitiaan yang emang lagi padat-padatnya nih di bulan ini. Bener banget. Tapi apapun kegiatannya tetap semangat dan sehat selalu ya Biovelas. Bener banget nih Biovelas. By the way, tak kenal maka tak sayang. Masa mau sayang-sayangan sih Teh? Gak apa-apa kan Teh sayang-sayangan? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa, makanya kita harus kenalan nih. Sebelumnya perkenalkan, aku Yola dan di sini aku nggak sendiri. Aku ditemenin oleh Naila yang akan memandu acara podcast hari ini. Nah, ngomongin kesibukan, aku tuh sering banget dengar temen aku ngeluh capek, burn out, karena banyak banget kegiatannya Teh. Bener banget, bahkan temen aku tuh sampai ada yang suka lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, yang dimana tuh nggak baik banget ya buat diri kita Biovelas. Jadi harus dihindari, no. Benar banget. Nah, pas banget nih kita bakal bahas itu di sini. Oke, sebelum kenalan sama narasumbernya, aku sedikit jelasin dulu nih podcast ini tuh podcast apa sih? Jadi tahun ini Bioker 5.0 mengadakan podcast yang dimana mengambil tema self-care dan juga topiknya itu adalah self-care switch atau turning stress into strength. Dimana kita di sini akan membahas bagaimana sih cara mengubah stres, burnout menjadi energi positif untuk bisa survive di kuliah. Nah bener banget nih Biovelas. Terus aku mau infoin juga nih bahwa podcast ini adalah kolaborasi dari Departemen Kesma yang kece dan juga Departemen Komrel yang badai. Jadi Biovelas bisa nonton videonya di Instagram Bioker, Instagram Himbio, dan juga YouTube Himbio 4 ya. Oke, gak lama-lama lagi kita kenalan yuk sama narasumber yang cantik ini. Namanya Teh Amanta Tedora. Halo Teh Manta. Halo. Nah jadi teteh cantik yang udah ada duduk di samping kita ini adalah Teh Manta ya Teh? Betul. Nah Teh Manta ini adalah mahasiswi psikologi angkatan 2022 yang punya banyak banget pengalaman. Nah jadi podcast hari ini kita bakal ditemenin nih sama Teh Manta tentang seputar self-care dan juga kesehatan mental. Halo Teh Manta. Halo, hai. Gimana nih kabarnya Teh? Luar biasa, puji Tuhan, baik ya, sehat. Kalau Naya sama Yola gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku Kita baik. Kita baik atau pura-pura baik aja nih? Waduh, jangan dong ya. Kita beneran baik. Baik-baik aja ya guys. Ya. Oke, aku lihat dia tuh story Teteh tuh lagi sibuk banget ya. Boleh tahu nggak sih kesibukan Teteh hari ini, akhir-akhir ini tuh apa aja? Boleh, jadi kalau kesibukannya sekarang kebetulan di semester 7 ini, mungkin seperti yang tadi mention ya, angkatan 22 lagi sibuk untuk nyusun skripsi gitu. Dan di semester kemarin baru selesai program magang wajib gitu. Oh, magang. Oh seperti itu ya Teh, semoga selalu lancar dan selalu semangat ya Teh. Amin, thank you so much. Nah sebelum kita mulai nih Biovelas, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang sudah berpartisipasi dalam polling dan juga pengisian pertanyaan Google Form. Nanti pertanyaannya akan kita bahas nih bersama dengan Teh Amanta. Jadi langsung aja yuk kita mulai. Oke, jadi itu kan ada polling ya Teh di Instagram. Nah, salah satunya tuh ada pilihan antara hangout sama teman atau me time. Nah dari hasil polling ini juga ternyata yang paling banyak itu milih me time. Kalau Teteh sendiri tim apa nih? Me time atau hangout bareng teman? Kalau aku sendiri sih ya, kalau tadi mostly me time ya. Aku Iya, sendiri bener sih lebih pilih hangout bareng temen. Karena jujur aku tuh emang lumayan happy gitu loh, kayak ke-recharge aja kalau misalnya ketemu sama teman-teman, hangout bareng. Karena kebetulan aku juga extrovert nih, jadi mungkin energinya ke-recharge ketika aku ketemu orang-orang gitu kali ya. Gitu kalau dari aku. Oke, setuju banget sih, meskipun me time memang penting, tapi tuh hangout sama temen tuh lebih penting ya sih Teh? Bener banget, aku juga kalau ketemu sama temen tuh rasanya charging banget gitu loh. Kamu juga? Iya. Sama-sama. Nah, dari polling kita ini juga ternyata teman-teman tuh banyak yang milih tidur siang dibandingkan melakukan hobinya. Itu mah aku juga kayak gitu. Teteh juga nih? Juga. Aku juga. Karena kaum Gen Z ya, jadi suka-suka Iya, rebahan. bener. Gimana nih tanggapan Teteh terkait hasil polling itu? Betul, mungkin kalau tadi ya Gen Z kaum rebahan sebenarnya ya nggak ada salahnya gitu ya untuk istirahat Betul selagi banget. emang balance antara istirahat dan juga melakukan hal produktif. Jadi ya jangan lupa untuk istirahat buat teman-teman semua, dan tanpa disadari juga tidur siang itu bikin kita jadi refresh lagi loh. Jadi bikin otak kita jadi maksimal lagi. Jadi
jangan lupa untuk istirahat, tapi jangan lupa juga untuk produktif. Benar-benar harus banget. balance ya Teh ya. Yes, harus balance. Aku juga tim tidur siang sih teman-teman. Tapi tuh kadang kalau lagi ngerasa capek, aku tuh nggak selalu tidur siang Teh, tapi aku pikiran buat mandi pakai air hangat. Relax ya, jadi lebih relax ya. Bener banget. Itu juga Iya, itu juga aku juga sempat baca-baca dikit tuh ya. Ternyata katanya kalau mandi air hangat itu bisa menghilangkan hormon namanya kortisol. Jadi itu hormon stres yang ada dalam tubuh kita. Jadi that's why kenapa kalau kita mandi air panas rasanya jadi lebih rileks, jadi lebih kerilis gitu kali ya stresnya. Gitu. Oh alah, pantesan. Aku tuh kadang jadi ngantuk gitu Teh kalau habis mandi pakai air hangat. Ya mungkin karena terlalu rileks ya. Iya, iya. Oke, kita lanjut aja nih ke sesi berikutnya. Itu sesi dimana kita akan membahas berbagai macam cerita-cerita yang teman-teman bagikan di Google Form kita. Nah, buat Biovelas yang pertanyaannya belum muncul, nanti boleh aja ya dicek Instagram Biocare. Oke, bener banget nih. Jangan lupa dicek ya Instagram kita. Nah, oke, kita langsung aja nih bacain cerita dari responden yang pertama. Boleh Teh dibacain? Oke, aku baca ya. Ih, jujur banget nih, lagi nggak baik-baik aja. Bikin stres banget mikirin ke depannya apakah aku bisa memenuhi ekspektasi itu untuk mendapatkan peminatan yang aku pengen. Apalagi setelah ngeliat banyak cutting yang mengulang suatu mata kuliah. Jadi ngeri-ngeri sedep gitu loh, Wah, ini bakal relate banget sih sama kalangan mahasiswa, apalagi mahasiswa semester 3 kayak Teh Naya dan juga Bener aku. banget. Ini kita tau nggak ada 6 praktikum dalam 5 hari. Oh iya, banyak banget. Nah, menurut Teteh Iya. gimana nih Teh terkait cerita dari responden yang pertama? Jujur menurut aku ketika khawatir, rasa takut itu tuh wajar banget sih untuk dirasakan ya, apalagi tadi banyak banget yang harus dilakuin. Betul, dan betul. juga pasti kita yang nggak ada yang tahu kan masa depan itu kayak gimana. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol juga. bener banget. Dan kadang kita juga khawatir karena ekspektasi yang kita buat untuk diri kita sendiri gitu. Somehow sebenarnya ekspektasi itu penting ya, karena itu bisa jadi motivasi kita untuk achieve sesuatu dan bisa mendevelop diri kita sendiri. Tapi kadang kita terlalu fokus sama rasa takutnya, rasa takut untuk gagal. Gimana ya kalau misalnya aku mungkin kayak cutting-cutting yang udah pernah ngulang matkul atau kayak gimana aku nanti ngulang matkul nggak ya dan lain sebagainya. Padahal itu pada akhirnya bisa kita ubah dan bisa kita maksimalkan gitu loh, hal-hal yang sebenarnya kita bisa kontrol, kayak misalnya mungkin manage untuk belajar lebih lagi, terus mungkin manage waktu kita lebih lagi. Jadi menurut aku kita sendiri sih yang harus manage diri kita, energi kita untuk ditempatkan di tempat-tempat yang emang bisa kita kontrol secara maksimal, supaya pada akhirnya kita juga bisa efektif gitu loh, kita mengerahkan diri kita ke hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Oke, aku setuju banget sih sama respon Teh Manta, karena kita tuh harus bisa mengontrol ekspektasi ya Teh ya. Kita juga nggak usah pikirin hal-hal yang emang di luar jangkauan kita gitu. Betul. Oke, kita lanjut aja kali ya Teh ke responden kedua. Boleh dibacain tuh Teh Yola? Oke, aku bacain ya. Kenapa ya tiap udah mulai kuliah tuh ada aja ujian hidupnya? Jujur di tahap capek banget melebihi capek fisiknya. Rasanya mau teriak ke semua orang, stop, biarin gue bernafas dengan bebas hari ini. Apalagi emosinya tuh selalu meledak-ledak, kayak gampang sedih, gampang marah. Dan aku juga selalu merasa bersalah ketika aku istirahat atau santai, padahal di situ aku harus bekerja. Tapi itu normal gak sih Teh? Kalau misalkan enggak, bagaimana cara mengubah mindset itu? Oke, boleh aja nih langsung aja. Oke, langsung aku tanggapi ya. Jadi menurut aku mungkin yang di awal dulu ya. Yang pertama tadi ada hal-hal sinyal-sinyal yang kayak nih kita butuh istirahat nih sebenarnya. Jadi hal pertama ketika kita ngalamin hal ini adalah kita harus aware kalau kita tuh emang lagi capek dan kita lagi butuh istirahat gitu. Dan tadi kalau ada mindset ngerasa bersalah, aku juga sebelumnya sempat baca responden-responden G-Form yang lain, kalau ada yang mention juga kalau dia ngerasa bersalah ketika ngambil istirahat gitu. Nah sebenarnya jangan merasa bersalah guys, karena menurut aku take a rest is also a part of productivity. Jadi ketika kita ambil waktu untuk istirahat, ketika kita ambil waktu untuk diri kita sendiri, mungkin untuk me time dan lain sebagainya, justru itu akan memperkuat kapasitas kita untuk menghadapi ujian-ujian yang di depan, supaya kita pada akhirnya bisa lebih efektif lagi dalam mengerjakan segala sesuatunya gitu. Jadi jangan merasa bersalah dan jangan takut untuk
take a rest dan ambil waktu untuk istirahat itu, karena dengan begitu justru itu akan bikin kalian jadi produktif secara maksimal gitu. Oke, seperti itu. Sama sih kayak aku nggak pernah bersalah ya guys kalau misalkan harus tidur. Kamu merasa bersalah Itu nggak? mager apa gimana tuh maksudnya? Itu lebih ke Jangan mager ya, kayaknya jangan ya. mager ya. Jangan. Boleh nggak Kita tuh harus kalau anggap itu kayak self reward Oh, iya, aja? betul. Boleh banget. Itu juga penting ya. Ketika kita istirahat dijadiin self reward itu juga boleh banget supaya bisa lebih termotivasi lagi. Betul banget. Terus juga seperti Tete bilang tuh bener banget ya kalau misalkan istirahat itu juga jadi bagian dari produktivitas. Jadi jangan sampai ngerasa bersalah kalau misalkan teman-teman Biofast ini mengambil waktunya untuk istirahat. Betul. Betul banget Biovelas. Oke, kita langsung aja nih bacain cerita dari responden ketiga. Boleh Tenaya langsung dibaca. Oke, awal masuk biologi aku kaget banget sama ritmenya yang padat. Ada tugas, ujian, laporan, hampir tiap hari harus belajar dan sampai begadang, terus juga capek. Motivasi juga sering naik turun, sampai pernah kepikiran buat pindah jurusan. Tapi aku tetap bertahan di biologi ini. Nah, di biologi ini tuh susah banget cari kegiatan lain karena rasanya cuman bisa fokus kuliah terus. Akhir-akhir ini aku ngerasa stuck dan bingung. Sementara teman-teman yang lain udah lebih jelas dan lebih maju. Teman-teman yang lain ada yang pernah ngerasain hal yang sama gak sih? Gimana ya caranya tetap bertahan di tengah padatnya kuliah? Wah, gimana tuh Teh? Ini sebenarnya cukup relate banget sih. Benar. Karena mengingat kembali biologi tuh banyak banget praktikumnya Teh. Ya. Sebenarnya menurut aku ngerasa stuck dan juga mungkin bingung harus ngelakuin apa itu hal yang wajar ya. Karena jujur aku juga pernah ngalamin di mana orang-orang tuh udah tahu nih ke depannya mau ngelakuin apa. Karena di psikologi itu juga ada kayak rumpun-rumpunnya lagi gitu. Jadi nggak cuma psikolog doang gitu Iya, ya? jadi kayak ada yang klinis, ada industri organisasi, ada sosial dan lain sebagainya. Nah, beberapa teman aku ada satu momen dimana teman-teman aku nih udah pada tahu nih dia tuh mau fokusnya ke klinis, ke PIO, industri organisasi gitu. Sedangkan aku tuh belum tahu gitu. Satu hal yang mungkin perlu dicamkan dan teman-teman ingat adalah semua orang punya pace-nya masing-masing. Jadi mungkin kalau orang lain udah berjalan lebih jauh, itu bukan berarti kalian ketinggalan. Coba jangan bandingkan diri kalian sama orang lain, tapi bandingkan diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang sudah kalian lewati di sebelumnya, di masa lalu tuh kayak gimana. Jadi itu semua orang punya pace-nya masing-masing, dan menurut aku nggak semua hal tentang karir, tentang masa depan dan lain sebagainya teman-teman harus ketahui sekarang juga nih. Ketika teman-teman masuk ke bangku kuliah, teman-teman harus tahu nih karir mau kayak gimana. Nggak kayak gitu. Semua orang punya jalannya masing-masing juga yang udah dirancang sama yang di atas kan pada akhirnya gitu. Yang penting menurut aku sebagai orang yang mau terus berkembang, jangan lupa untuk kasih ruang buat diri sendiri untuk mengeksplorasi hal-hal yang ada gitu. Jadi karena banyak banget ya pilihan-pilihan yang ada di depan dan lain sebagainya, jangan sampai menutup diri untuk explore yang mau dicoba apa. Jangan sampai kita terlalu fokus sama progres orang-orang yang ada di sekeliling kita, padahal lupa lihat diri sendiri. tanpa lupa lihat diri sendiri. Benar-benar. gitu. benar-benar. Jadi sayangilah diri sendiri kan, self care gitu ya. Iya, Hari self-care. ini temanya self care. Jadi ya kasih ruang buat diri sendiri untuk mengeksplorasi. Gitu. Bener banget nih, kita nggak boleh ya terlalu keras sama diri kita sendiri, Biovelas. Yap, bener. Tadi kata Teh Manda juga setuju banget sih, pace orang tuh berbeda-beda guys. Betul. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke cerita dari responden yang keempat. Aku baca ya. Banyak mahasiswa menjadikan kopi, begadang, atau scrolling media sosial sebagai pelarian saat stres, termasuk aku. Apakah bentuk coping seperti ini termasuk sehat atau justru bisa menjadi tanda ada masalah yang lebih dalam? Boleh Teh langsung jawab. Oke, kalau dibilang sehat atau enggak, sebenarnya harusnya ketika hal tersebut tadi udah disebutkan, mesti kita udah tahu dong itu sehat atau enggak. Begadang apakah sehat? Enggak dong. Tidak dong ya teman-teman. Jadi mungkin emang coping ini merupakan coping yang sifatnya sementara. Jadi mungkin bisa bikin kita nyaman tapi sementara aja gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari coping stress yang lebih sehat dan orientasinya lebih ke long term. Kalau ini kan lebih ke short term kan ya. Lebih ke ya udah untuk sekarang aja aku ngerasa nyaman gitu. Gimana caranya kita bisa nyari coping yang sehat buat diri kita dan itu juga bisa
jangka panjang kayak gitu. Satu hal yang menurut aku mungkin bisa teman-teman coba juga untuk jadi coping itu ada namanya activities of flow. Jadi aktivitas yang menimbulkan flow, dimana aktivitas ini mengharuskan kita untuk ada di tempat itu dan dimana we don't think about our future and our past gitu. Jadi kayak kita fokus untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gambar, main musik, terus mungkin masak dan aktivitas-aktivitas kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa untuk mencoba cara-cara tersebut untuk menemukan gitu coping yang sehat dan yang paling sesuai dengan diri teman-teman kayak gimana. Oke, jadi ternyata itu tuh coping yang sementara aja ya. Betul. Neng, ya. Dan kalau berlebihan juga kayak nggak sehat buat diri sendiri. Yes, bener-bener. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan terakhir. Aku baca ya. Sejak masuk kuliah, aku nggak pernah ngerasa yang capek-capek banget gitu. Baik ospek, tugas, atau organisasi nggak pernah bikin aku ngerasa yang capek sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi si capeknya itu berpindah ke emosi yang kurang stabil, seperti emosi positif kayak senang, excited, atau emosi negatif kayak marah, sedih yang impactnya itu ke orang lain. Nah, kalau kadang aku juga sampai kepikiran buat cut off orang-orang di sekitar aku yang bahkan gak ada sangkut pautnya sama perasaan aku. Nah, gimana sih caranya buat mengalihkan rasa capek itu biar gak ngeganggu orang lain? Oke, pertama balik lagi ya, kita harus aware dulu nih kalau misalnya rasa capek kita dan respon kita itu udah sampai merugikan diri kita sendiri bahkan merugikan orang lain, artinya itu kita ada something wrong nih in ourselves gitu kan ya. Mungkin kita perlu wadah yang lebih sehat untuk pada akhirnya mungkin melepas emosi yang kita rasakan atau melepas rasa capek itu kayak gitu. Nah, menurut aku mungkin kita bisa ubah nih gimana cara kita untuk mengekspresikan emosi itu dengan hal-hal yang mungkin lebih positif, mungkin dengan olahraga, dengan ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Jadi mungkin energi yang kita miliki jangan sampai justru itu merugikan orang lain gitu karena kita ngerasa capek dan lain sebagainya. Tapi energi yang masih kita miliki coba kita alokasikan untuk hal-hal yang memang membangun diri kita begitu. Oke, capek itu emang bukan cuma dari fisiknya aja ya. Betul, Teh, ya. capek emosi juga ya kadang ya. Jadi Harus banyak-banyak sabar ya. Teh. betul, harus banyak-banyak sabar ya guys. Oke, makasih banget nih, kita udah bahas 5 cerita teman-teman yang udah teman-teman sampaikan di Google Form. Makasih banyak ya Teteh, jawabannya sangat bermanfaat banget nih pasti. Oke, kita sama-sama kenal lebih dekat gimana sih pengalaman Teh Manta. Nah, mungkin Teh Manta boleh nih sharing bagaimana pengalaman pribadi Teh Manta dari Teh Manta tuh mengubah stres menjadi power atau kekuatan bagi diri Teteh sendiri. Boleh Teh langsung diceritain. Oke, boleh banget. Jadi mungkin cerita ini itu sangat amat relate ya dengan teman-teman semua. Teman-teman sekarang di semester berapa sih? Tiga. 3. Oh, dulu yang semester 3 Yola Iya. sama Naya. Iya. Nah, aku juga sempet banget ngerasain stres parah di semester 3 dan 4. Gimana tuh Teh? Karena Apa tuh? jujur di semester 3 dan 4 ini banyak banget matkul yang praktikum. Dan tiba-tiba Praktikumnya gimana tuh Teh kalau di praktikumnya tuh kayak banyak sih macam-macam. Ada yang kayak observasi dan interview, jadi kita harus interview orang. Terus ada juga mata kuliah yang kita harus bawain psikotes gitu. Jadi jadi tester psikotes gitu. Nah, banyak banget lah intinya di situ secara akademik gitu ya. Ditambah lagi waktu di semester 3 dan 4 aku sama kayak kalian karena aku juga cukup aktif ya berorganisasi dan juga ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di FAPSI. Kura-kura ya Teh. Ya, kuliah rapat. Betul banget. Setuju. Nah, dari situ tentunya terlalu banyak ya, aku ngerasa waktu itu terlalu banyak hal-hal yang harus dikerjakan sampai pada akhirnya aku tuh overwhelmed sendiri, capek sendiri, dan stres sendiri gitu. Dan aku ngerasa kayak stresornya tuh banyak. Stresor anyway itu adalah sesuatu yang menimbulkan stres baik dari eksternal atau internal gitu. Nah, jadi kalau secara eksternal ya tadi ya banyak banget matkul-matkul yang harus aku selesain. Secara internal ya pikiran aku sendiri ngerasa aku tuh nggak bisa dan jadi kayak menganggap tanggung jawab yang harus aku kerjakan ini jadinya malah beban gitu loh. Kayak gitu. Nah, sebenarnya turning point aku adalah ketika aku ngerasa kayak gini,
ada satu teman aku yang bilang, "Man, kayak lo capek deh, kayak lo perlu istirahat." Peka deh." gitu ya. Iya, peka gitu. That's why kenapa menurut aku support system itu juga penting sih. Benar sih, benar. Karena pada akhirnya yang ngingetin kita ketika kita mungkin wah lagi nggak on track nih, itu juga support system kita. Jadi notes juga buat teman-teman, jangan lupa untuk cari support system yang baik ya. Oke, Seperti siap itu siap enggak? siap. Punya nggak? Rahasia Rahasia ya. Oke, boleh, gue bisa ya. Oke, lanjut. Karena dari situ turning point aku, temen aku tuh ngingetin aku kayak, ya kamu kayak capek kayak gitu. Dan dari situ ya aku take a rest tentunya yang tadi ya, karena istirahat itu penting dan kayaknya aku perlu waktu untuk diri aku sendiri, untuk merasakan segala emosi yang aku rasakan juga. Jadi aku istirahat dan mulai ubah mindset. Dimana tadi yang stres awalnya aku kira itu merupakan sebuah hambatan, tapi aku coba ubah pelan-pelan bahwa stres ini adalah menjadi tanda kalau kita nih lagi berkembang loh. Kita nih lagi belajar banyak loh. Kita nih lagi makin jadi orang yang makin baik loh gitu. Jadi dari situ aku ubah mindset aku, terus juga pelan-pelan aku ubah juga kayak hal-hal yang lagi aku kerjakan, aku mulai membuat list prioritas lah ya. Mana yang menurut aku penting, mana yang membuat menurut aku mendesak juga, penting dan mendesak gitu. Jadi penting juga buat teman-teman untuk list priority, dan juga pada akhirnya ketika udah list prioritas ini, kamu jadi tahu mana hal yang harus kamu fokuskan Lakukan lebih dulu gitu ya. ya. Lakukan lebih dulu dan fokuskan, jadi energi kamu nggak habis ngerjain segala sesuatunya, padahal mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang penting gitu kan. Jadi itulah pentingnya untuk list priority. Dan juga temukan juga, waktu itu aku juga belajar untuk mengenal diri aku sendiri, untuk menemukan coping stress yang paling sesuai itu apa. Coba apa tuh Teh? Biasanya aku coping stress aku adalah nongkrong bareng teman-teman. Extrovert banget. Sama nggak nih? Sama nggak? ya? Coba Sama. kamu. Aku juga kayak gitu Teh, Iya, karena iya. kayak seru aja gitu kan ngobrol Iya sama kan, teman. betul. Kalau kamu gimana ya? Sama nongkrong. Iya. Nongkrong. Nongkrong. Ya, kayaknya nih ekstrovert ya semuanya ya. Iya. Tapi jangan lupa juga untuk me time. Biasanya aku Setuju. bikin kuku. Oh my god. Gitu ya, biar Oke, kita oke. lebih rilis stres kayak gitu. Jadi Betul banget. ternyata ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, stres ini bisa menjadi power. Ketika bukan stres yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan stres itu. Oke, dibalik ya Teh Yes, ya. kita yang Setuju, mengendalikan setuju. stres itu. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri yang pertama tentunya tadi ya. Kita harus tahu ketika ada nih tekanan-tekanan dari eksternal, itu gimana cara kita handle-nya supaya itu bisa kita jadikan hal yang positif. Justru itu jadikan motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih perjalanan aku selama semester 3 dan 4 kemarin, dan aku yakin sebenarnya akan ada stres-stres yang lebih berat lagi. pol lagi ya. Iya. Karena aku sekarang semester 7 dan skripsi nih gitu kan. Aduh. Ya tapi mungkin dari situ aku belajar juga untuk menghadapi tekanan-tekanan yang akan lebih besar mungkin di depannya. Udah siap ya Teh ya? Harus siap lebih tepatnya. Iya, benar-benar. Begitu. Setuju. Berarti tuh semester 3 atau 4 tuh kayak di setiap jurusan tuh emang berat ya. Kayaknya kayak gitu ya. Kalian Iya. juga kan gitu ya? Semester Iya. kutukan kayaknya ya Teh. Iya, iya. Serem banget. Waduh. Oke, bener banget nih yang Teh Manta bilang itu, kalau misalkan kita tuh baru sadar kita capek dari orang terdekat kita, karena kita suka denial ya Teh ya. Betul. Terus aku juga Benar. setuju banget nih kalau misalkan stres itu menjadi dorongan kita untuk berkembang. Jadi jangan dijadiin musuh ya Biovelas, anggap aja itu jadi alarm dari diri kita sendiri nih. Oke, kita langsung aja nih masuk ke part terseru dari podcast Wah, ini seru juga. banget nih kayaknya nih. Apa nih? Oke, apa ya? Jadi kita akan membahas studi kasus. Nah, langsung aja Teh Naya dijelaskan studi kasusnya. Oke, kan di luar sana tuh banyak banget nih teman-teman yang berkendala sama self care-nya. Nih aku ada sedikit studi kasus buat Teteh. Kita sebut aja namanya ini A. Nah, A ini adalah mahasiswa semester 5 yang sedang menghadapi beban akademik yang sangat padat, kayak KKL, terus juga berbagai praktikum yang menuntut banyak waktu juga tenaga. Selain itu, A juga tuh aktif di organisasi sama di kepanitiaan. Nah, jadi tuh dia tuh memiliki beban yang besar dan tekanan tugas kuliahnya juga cukup besar. Tapi dia malah cerita sama siapa-siapa Teh, karena dia merasa teman-temannya juga tertekan gitu sama kayak dia.
yang dimana akhirnya tugas-tugas akademiknya ini tidak selesai dengan baik dan A mulai menghindar dari kepanitiaan dan kegiatan organisasi. Nah, kondisi ini tuh bikin A semakin buruk. Nah, gimana sih caranya untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab dengan kesehatan mental teh? Oke, mungkin aku jawab ya. Dari kasus ini sebenarnya ada beberapa poin nih supaya pada akhirnya bisa oke secara tanggung jawab dan juga secara mental health-nya gitu ya. Yang pertama balik lagi tentang self awareness. Jadi yang pertama ini kita harus aware kalau diri kita ini lagi capek, lagi burn out, lagi banyak banget stresor yang datang ke kita dan kita lagi stres. Kita harus jujur nih sama diri kita sendiri kalau kita lagi ngalamin itu dan kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Jangan sok kuat ya. Iya, jangan sok kuat, bener. Gak apa banget kok kalau kalian ngerasa lagi down, kalau kalian lagi ngerasa capek gitu. Justru itu kalian harus aware dengan sinyal-sinyal yang muncul. Kayak misalnya mungkin jadi lebih mood swing, itu bisa jadi salah satu pertanda kalau misalnya kalian lagi tidak baik-baik saja, lagi stres. Atau mungkin lagi sering meledak-ledak, Lagi sensi lagi gitu ya. lagi sensi Kalau itu perempuan juga. kayak PMS kan. Betul. Ya. Kalau PMS terus tiap hari itu kan tanda tanya ya. Iya. Mungkin kalian lagi stres gitu. Jadi kalian harus peka nih terhadap sinyal-sinyal yang muncul dalam diri kalian gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, karena si A ini case-nya dia aktif berorganisasi dan juga berkepanitiaan ya. Iya, benar. Dan kita semua juga sepertinya kayak gitu ya. Iya, relate deh sedikit. Iya kan? Kayaknya dia melibatkan banyak orang dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi dia punya tim nih pasti di organisasinya, di kepanitiaannya. Jadi hal yang kedua yang harus dilakukan selain aware adalah dia harus coba untuk komunikasi ke tim dia tentang apa yang lagi dia rasakan, tentang rasa capek yang dia rasakan, dan tentang kondisi dia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja itu. Supaya ya orang lain tahu kondisinya kayak gimana dan jadinya gimana ya, jadi tahu gitu loh, jadi nggak Jangan dipendem iya, ya. jadi nggak buruk sangka juga Iya, kan, bener-bener. jadi nggak seuzon gitu ya, jadi kayak ih kok dia ngilang sih, kan banyak yang kayak gitu ya, kayak ngilang tanpa kabar jadinya seuzon, jadinya kesannya tidak bertanggung jawab. So bentuk komunikasi ini adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab begitu sebenarnya. Jadi yang kedua harus dikomunikasikan juga. Nah yang ketiga, karena tadi kita udah aware untuk wah lagi stres, lagi capek, jangan lupa untuk beristirahat. Take a rest. Ingat ya, take a rest is also a part of productivity ya. Iya, benar-benar. Jadi pada akhirnya jangan takut untuk take a rest dan juga cari coping stress yang paling sehat. Kalau tadi mungkin teman-temannya dia ngerasa takut karena takut cerita dan takut dijudge takut kali ya. dijudge juga. Iya, aku juga kayak gitu tahu. Kok kamu Nah. ngerasa sendirian sih kayak gitu. Mungkin cerita ke orang bukan merupakan coping stress yang cocok buat dia. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Karena mungkin takut ada judge dan lain sebagainya. Nah mungkin si A ini bisa coba hal-hal lain kayak yang satu arah aja, misalnya journaling atau mungkin dengan melakukan aktivitas-aktivitas atau hobi yang dia sukai gitu. Jadi mungkin bisa dicoba nih. Emang cara menemukan coping stress itu dengan cara mencoba-coba sih sebenarnya ya. Jadi ya menurut aku cobalah istirahat dulu, kamu tenangkan diri kamu, me time boleh, dan coba cari coping stress yang paling cocok sama kamu apa. Mencoba hal-hal baru gitu ya. Teh. Betul, mencoba hal-hal baru yang cocok sama kamu. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling penting menurut aku adalah bikin action plan. Jadi biar terarah gitu. Betul, ya. jadi bikin to-do list atau mungkin bikin langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Karena menurut aku biasanya udah stres karena banyak banget harus dikerjain. Tapi stres juga karena kayak losing sense of control of the situation gitu loh. Jadi kayak kita ngerasa kita tuh nggak berdaya untuk menghandle semua ini. Kita ngerasa kita nggak mampu. Padahal sebenarnya kita punya daya untuk menghandle situasi tersebut. Tapi otak kita aja nih yang ngerasa kayak kita nggak punya. Iya, kita nggak pesimis bisa. gitu Iya, ya. kita pesimis gitu. That's why kenapa menurut aku penting untuk bikin langkah-langkah kecil yang konkret ini, bikin action plan supaya hal-hal yang dirasa sulit dan kayaknya nggak bisa deh, bisa berubah jadi lebih manageable, bisa aku kerjain, dan pada akhirnya kita lebih empowered dengan action plan yang kita bikin. Kayak gitu dari aku. Oke,
Oke, berarti kita harus bikin action plan nih, Mas. Setuju. Bener banget, Berarti- biar terarah. Jangan Iya, lupa ya. benar. Oke, Berarti oke. inti dari jawaban Teh Manta ini ada 4 poin ya teman-teman. Dari studi kasus yang tadi udah dibacain juga sama Teh Naye. Tadi ada yang pertama self awareness, terus yang kedua ada komunikasi ke tim, terus istirahat yang cukup dan juga bikin action, Action plan. plan. Betul. Oke. Oke, tidak terasa. Tidak terasa ya. Waktu Sudah di akhir aja nih hampir kayaknya. habis. Nah, dari podcast ini ternyata banyak banget ya kita mendapatkan insight baru, mulai dari pertanyaan Google Form, terus apalagi tadi Teh? Tadi sharing pengalaman pribadi Teh Manta, terus juga Benar-benar. ada studi kasus. Pokoknya nambah insight baru banget sih ini. Setuju. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Manta atas sharing dan ilmunya hari ini. Thank Semoga you. bisa jadi inspirasi buat kita semua dalam menjaga self care dan juga kesehatan mental. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Biovelas yang telah berpartisipasi pada acara podcast ini. Tapi jangan sampai lupa karena abis ini pasti ada kegiatan lainnya, guys. Oke, sampai jumpa Vio Vela. Dadah. Dadah.